Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasih Kusori dari kelas SI2SP akan mempresentasikan tugas analisa proses bisnis dengan judul Bisnis Air Isi Ulang Reverse Osmosis dengan dosen Ibu Kiki Rizky Nova Wardani, MKom. Adapun agenda pada tugas ini, pertama, latar belakang, apa-apa yang melatar belakangi, terus kedua, tujuan dan manfaat, ketiga, proses bisnis, keempat, proses bisnis sistem, dan kelima, kesimpulan. Latar belakang. Air bagi kehidupan makhluk hidup tidak akan hidup digantikan oleh senyawa lain dan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi semua makhluk hidup. Di antaranya kebutuhan tersebut dipergunakan manusia untuk air minum. Air minum adalah air yang telah diproses melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang sudah memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung dikonsumsi oleh manusia. Air minum isi ulang pada depot air isi ulang menjadi salah satu pilihan yang paling sering digunakan oleh sebagian masyarakat karena dianggap sebagai alternatif air minum yang praktis, efisien, dan harganya yang terjangkau. Adapun tujuan dan manfaat dari bisnis ini, tujuan bisnis air isi ulang RO. Yang pertama, unit RO mampu untuk menyingkirkan sebagian besar bahan kimia non-organik seperti garam, metal, dan mineral. Karena proses pemulihan air ini dilakukan dengan penyaringan yang sangat tipis-tipis sekali. Bahkan rambut manusia itu dibagi dengan 500.000 kali. Jadi ya, kalau ada bahan kimia ataupun benda-benda yang lain yang kecil itu akan tersaring. Selanjutnya, RO efektif untuk menyingkirkan kontaminan yang menyangkut kesehatan seperti arsenik, asbestos, atrazin, fluoride, lead, merkuri, nitrat, dan radium, dan lain-lainnya. Ketiga, memproses berbagai jenis air baku di atas yang digunakan sebagai input dalam rangka menghasilkan sebagai outputnya air berkualitas yang memenuhi persyaratan pokok tersebut. Ya, jadi ini inputnya pengolahan air baku. Air baku itu terdiri dari air mata air, pegunungan, air tanah, ataupun yang lainnya. Tapi RO ini bisa juga digunakan dengan air tanah yang hasilnya akan menjadi air yang berkualitas. Selanjutnya, manfaat dari bisnis air isi ulang RO. Pertama, membantu dalam peningkatan energi. Membantu kita dalam peningkatan energi. Salah satu keunggulan atau manfaat RO adalah penyaringan ion pada air yang menunjang tubuh untuk meningkatkan energi. Kedua, mempercepat pemulihan dari sakit. Sesuai yang dilaporkan oleh Badan Kesehatan
Medicine Plus bahwa pasien kanker dapat meminum air RO selama dan setelah pengobatan berlangsung. Ketiga, meningkatkan kinerja mental dan fisik. Berpengaruh juga jadi air ini. Air RO tidak lagi memiliki zat anorganik yang merupakan mineral berat. Memang ada kandungan dari air mineral ya bagi tubuh, maka tubuh akan terhindar dari stres dan mental pun ikut terpelihara. Yang keempat, menjaga sistem kekebalan tubuh. Contoh kasusnya adalah pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi. Mereka memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah. Dengan meminum air RO, mereka menjaga stabilitas kondisi tubuh. Dan informasi juga ya, kalau air RO ini ringan bagi lambung kita ya, karena ya tadi mineral-mineral berat itu tersaring oleh sistem canggih dari reverse osmosis. Yang kelima, transportasi oksigen ke sel-sel yang lebih mudah. Sama air RO yang memiliki pH ideal, tentu saja oksigen tertempel bersamanya dan akan memudahkan mentransformasi darah lalu menyebar oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya, proses bisnis air isi ulang RO. Tahapan proses bisnis. Pertama, menjemput galon ke rumah pelanggan. Kedua, menerima galon dari pelanggan dengan ramah. Kemudian membersihkan galon pelanggan secara higienis. Setelah itu, mengisi galon sampai penuh dengan mengutamakan kebersihan produk. Ini harus selalu bersih. Selanjutnya, menutup galon dan memberikan tisu basah. Terakhir, mengantarkan galon ke pelanggan. Berikut activity diagram atau diagram aktivitas. Berikut karyawan yang menjemput galon akan menjemput galon ke rumah pelanggan. Jika memang pelanggan itu memberitahu atau menelpon atau sebagainya lah. Setelah itu karyawan menerima galon dari pelanggan. Selanjutnya karyawan pun membersihkan galon pelanggan tersebut. Setelah bersih, baru galon diisi air sampai penuh. Dan setelah penuh, tentunya ditutup dengan penutup galon. Dan jangan lupa memberikan tisu basah. Kemudian karyawan mengantarkan galon ke pelanggan sesuai keinginan pelanggan. Jika memang pelanggan langsung datang ke depot, itu langsung saat itu juga diproses dan diberikan kepada pelanggan langsung. Proses bisnis sistem air isi ulang RO otomatis. Proses bisnis air isi ulang RO terkomputerisasi otomatis. Gambaran umum tentang sistem yang diusulkan pada proses perancangan ini adalah suatu sistem yang merubah seluruh proses bisnis yang manual menjadi
terkomputerisasi, baik pada sistem pembayaran maupun pada sistem PLC. Ini pada sistem mesin galon, pengisian galon. Proses bisnis yang dimaksud adalah sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran itu meliputi input data pelanggan dan pembayaran. Dan mesin PLC meliputi pembersihan unit galon, pengisian air sampai penuh, penutupan galon ditangani oleh sistem mesin otomatis ini. Sistem ini diharapkan dapat membantu efektivitas dan optimalisasi waktu pada seluruh proses bisnis yang berjalan serta dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada. Dan yang paling penting, dapat menghasilkan produk yang cepat, tepat, dan akurat. Tujuannya dapat mengetahui jumlah produk yang terjual. Dengan sistem komputer ini lebih mudah semuanya. Selanjutnya, agar memudahkan penjual, karena semua tahapan pengisian diproses oleh mesin. Kemudian, agar produk higienis, karena diproses dengan mesin berkualitas. Nah, ini higienis ini mengapa? Karena dari awal proses itu semuanya itu mesin yang bekerja. Jadi si penjual ataupun karyawan penjual itu tinggal menerima hasil dari mesin RO tersebut. Yang terakhir, dapat menghasilkan produk yang lebih banyak. Tentunya pasti ini dapat menghasilkan produk yang lebih banyak karena itu tadi efektif. Karyawan tadi ya menggunakan mesin itu, jadi cepat dalam pengisian dan pelayanan pelanggan. Berikut diagramnya. Pertama itu pelanggan datang ataupun pelanggan memberitahu kontak melalui hubungan telepon ataupun yang lainnya, sosial media pun. Setelah itu karyawan menginput data pelanggan, nama, alamat, jumlah pesanan yang akan disimpan oleh sistem komputer pastinya. Agar apa? Agar ya memudahkan karyawan tersebut atau si penjual tersebut supaya data ini dapat tersimpan dan dapat mudah diakses kembali gitu ya. Setelah proses dari komputer tersebut, nah langsung ke proses pengisian pada sistem mesin otomatis. Nah, ini dari sistem otomatis ini akan memberikan perintah pada PLC. Nah, ini adalah otak dari semua kerjaan mesin tadi. Setelah dapat perintah, nah langsung pembersihan galon, mulai dari masuknya galon, nanti pembersihan sudah dibersihkan,
luar maupun dalam nanti akan menuju proses pengisian galon, dan setelah pengisian tersebut maka mesin akan bekerja lagi menuju penutupan galon, dan itu ada sistem kompres. Jadi itu tadi langsung karyawan itu langsung mendapatkan hasil tanpa sentuhan langsung, jadi kualitas memang terjaga kan. Setelah ditutup tentunya diberi tisu basah ataupun perlengkapan lainnya ya. Nah, setelah pesanan pelanggan sudah selesai, karyawan itu menginput lagi bahwa pesanan sudah selesai, yang akan tersimpan di data pelanggan dalam sistem komputer tadi. Itu meliputi jumlah terjual maupun pemasukan. Karyawan setelah itu mencetak kwitansi dan memberikan pesanan kepada pelanggan tentunya. Selanjutnya, nah ini diagram aktivitas ya. Yang pertama, filling machine bottle. Filling machine bottle adalah sebuah alat otomatis untuk mempercepat produksi mengisi air galon dan botol. Tahapan pertama, masukkan penutup botol di bagian atas ini, unit ini ya. Nah ini merupakan mesin dari sistem otomatis ya. Setelah itu karyawan memasukkan galon ke mesin tersebut. Nah dari sinilah galon itu tidak tersentuh oleh siapapun itu ya, daripada hasilnya nanti sudah. Selanjutnya conveyor akan berjalan. Nah ini conveyor, dia akan berjalan menuju membersihkan galon bagian luar maupun dalam. Setelah itu ditegakkan ya langsung diisi. Selanjutnya setelah diisi, pneumatik otomatis mendorong galon. Galon akan didorong menuju penutupan galon. Setelah itu langsung diproses penutupan galon. Setelah itu galon sudah siap digunakan. Itulah tadi proses-prosesnya ya. Dari pertama karyawan memasukkan galon sampai menunggu hasilnya. Ya, hasilnya sudah siap, tentunya dengan kualitas kebersihan yang baik ya, tanpa sentuhan ya. Kesimpulan dari bisnis ini yaitu alur proses bisnis yang tersistematik sangatlah penting. Kenapa sangat penting? Karena kalau proses bisnis itu ruwet, terus tidak ada panduan ya, maka jadilah kacau balau ya. Karena
ya tidak ada patokan ya, panduan. Dengan proses bisnis yang tersistematik, semua proses bisnis perusahaan yang sesuai pada alur akan lebih efektif dan lebih efisien tentunya, dan juga untuk mencegah tindak kecurangan, penjadwalan produksi tepat waktu, laporan persediaan barang tepat waktu, tidak terjadi kegagalan penagihan piutang, tidak kehilangan data baik fisik. Jika perusahaan menjalankan proses bisnis yang tersistematik, maka akan mencapai goal itu yaitu visi dan misi. Dengan begitu perusahaan bisa berkembang lagi dari tersistematik menjadi tersistem. Terima kasih, dan ini saja yang dapat saya jelaskan melalui presentasi ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Kiki, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.